Yang pasti sih konsisten untuk membawakan satu tema tertentu biasanya sih gitu ya, terutama untuk di awal-awal. Jadi kayak misalkan Mas Bonceng saya lihat memang racing balap itu udah bagus banget, artinya sudah menentukan sesuatu yang kita passion gitu. Terus habis itu kita tahu di mana mesti carinya, tinggal memang kita gali sesuatu. Tinggal setelah itu sih kalau menurut saya stepnya adalah mencari sesuatu yang unik yang bisa menurut kita itu juga berguna bagi orang. Kalau pada dasarnya berguna itu ya artinya ya nggak hanya berguna kayak pengetahuan aja ya, kadang-kadang berguna untuk hiburan. Berguna itu macam-macam, matranya banyak dan luas ya, lebih ke situ. Kira-kira apa yang bisa menghibur, apa yang bisa memberikan pengetahuan lebih. Kayak misalkan racing itu apa sih, apa sih curb itu apa sih, kan kayak ngomongin curb gitu kan. Kalau kita ngomongin Mandalika terakhir banyak kan ngomongin curb apaan sih gitu kan. Gitu kan, curb itu apa sih, trotoar kalau pakai Google Translate, trotoar emang beneran trotoar kan. Cuman curb itu trotoar di sirkuit. Bahkan ngomongin kayak gitu aja, kayak kemarin kayak misalkan saya tuh pasti banyak yang kepo kayak misalkan kondisi aspal sirkuit, cuma ngomongin aspal doang, bentuk dari aspal tuh kalau misalkan dapat sekali, misalkan dapat dekat dengan stride atau misalkan permukaan dari tekstur aspalnya, langsung itu detailin aja, ceritain bedanya gini dengan yang lalu, itu banyak banget itu engagementnya. Tapi artinya kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat sih, lebih ke situ sih. Dan yang pasti sih memang tanya jawabnya mesti jelas. Terus habis itu kita tetap ya memang banyak beberapa haters atau segala macam ya, nggak usah. Itu kalau saya sih haters sih nggak ini ya, biasanya nggak saya tanggapi, biarin aja mereka nulis. Kalau misalkan nggak perlu saya jawab ya saya nggak perlu harus menjawab kan, kayak gitu. Tapi beberapa pertanyaan yang memang menginginkan sesuatu yang lebih atau mereka menginginkan sesuatu ilmu, ya biasanya saya jawab. Saya akan usaha untuk menjawab, lebih kayak gitu, konsisten untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Perjalanan TMC Blog seperti saya ceritakan mulai dari 2008 Maret sampai sekarang. Saya masih bekerja itu dengan perusahaan itu antara 2008 sampai 2014. Jadi sekitar 6 tahun saya masih menjalankan dua pekerjaan, antara membesarkan TMC Blog dan juga bekerja dengan orang lain. Waktu itu sih saya mencobanya gini, saya pasti siapkan special time gitu. Khusus kalau saya waktu itu sekitar jam 7 malam ya. 7 malam itu dedicate 7 sampai 9. Kalau misalkan 8 udah selesai ya udah nggak masalah, berarti nggak usah diterusin. Tapi 7 sampai 9 dedicate untuk itu. Karena memang tujuan kita mau ke situ, mau gedein kan. Jadi memang harus ada sesuatu yang didedikasikan di situ. Ya itu pun di rumah pada dasarnya sih ya nggak full banget ya, kadang-kadang kalau ada butuh apa ya bisa diselingi kayak gitu. Dan ya itu dia, tapi memang seberjalannya waktu gitu kan, butuh, kalau saya sih artinya butuh waktu khusus akhirnya kan, jadi butuh waktu khusus. Dan akhirnya saya bismillah meninggalkan pekerjaan, bekerja dengan orang lain gitu kan. Akhirnya ya mulai 2014 tuh full time blogger. Tapi kalau boleh tahu nih Om, sorry ngeputus. Itu ketika contoh nih kayak subscribe-nya udah berapa, ataukah sudah memang menghasilkan dari TMC baru berani meninggalkan pekerjaan? Itu salah satunya itu ya. Jadi ada rencana. Ya pasti memang ada perhitungan itunya. Ya. Perhitungan antara kita dibutuhkan waktu kita yang lebih full, dan juga apakah dengan kalau kita mengambil keputusan tersebut sisi finansial keluarga apa tercover. Pada saat itu saya artinya saya sudah tercover, artinya dengan itu perhitungan saya dengan keluarga itu saya bisa cover. Artinya dengan saya lebih full artinya bisa masuk, karena benar-benar full banget. Karena memang kayak jadi beberapa liputan tuh nggak hanya kayak misalkan waktu itu, artinya saya itu undangan udah mulai banyak. Itu undangan bahkan udah kayak Grand Prix, kayak misalkan kayak di Malaysia ya, terutama yang dekat-dekat ya, Malaysia itu butuh waktu panjang kan. Beberapa kayak misalkan Tokyo Motor Show itu panjang juga waktunya kan, perjalanannya aja 2 hari 4 hari sendiri. Kalau misalkan ngambil waktu panjang banget habis gitu kan. Cuti berapa sih? 2 pekan ya? 15 hari. 12 tahun 12 hari. 12 hari.
Kalau dipakai Tokyo Motor Show aja udah setengahnya habis. Terus habis itu Grand Prix Malaysia udah habis. Kan itu ada beberapa apa namanya pameran-pameran luar negeri yang saya memang siapkan untuk datang karena memang. Tapi itu pribadi kalau boleh tahu. Pribadi. Tokyo Motor Show awalnya beberapa kali untuk pribadi. ini, maksudnya untuk menarik engagement konsumen, berarti emang ngeluarin apa ya? Berarti itu modal pribadi gitu ya? Dorna kalau jadi media akreditasi itu mereka hanya mengakreditasi, mengakui, memberikan izin, terus habis itu memberikan fasilitas pastikan karena media center itu fasilitasnya banyak banget dan semua informasi bisa dapat kita di situ. Teman untuk datang untuk hotel sendiri. Jadi memang planning tetap ada sih. Misalkan awal tahun saya mau datang sini. Kayak misalkan nanti 2023 saya tahu nih ada Tokyo Motor Show. Udah mulai itu persiapan, saya mulai dari awal tahun udah siapin kayak misalnya finansial semuanya udah disiapin, nabungnya udah mulai dari awal tahun. Terus ya kalau misalnya dapat endorsean atau Ya, misalnya ada alhamdulillah undangan, ya kalau alhamdulillah. endorse Cuman ya. saya biasanya nggak terpaku ke situ. Saya worst case-nya adalah saya datang sendiri dengan biaya sendiri. Jadi artinya memang kalau misalkan ada ya udah itu mah bisa cover yang lain gitu kan. Lebih ke situ sih. Jadi memang ada hal perencanaan sama seperti orang perusahaan sih. Iya, Sebenarnya benar. Cuman ini Usaha. mungkin lebih mikro, lebih kecil. Jadi kita tahu apa yang kita kerjain karena memang lingkupnya nggak terlalu luas. Gitu. Kalau timing sih itu tadinya. Iya betul, berarti intinya Mas, jangan tinggalin kerjaan utama dulu sebelum penghasilan kita di cover ya. Betul. Ngaruh pasti ya, Nah. karena itu oleh karena itu ada yang namanya clickbait, karena kan memang judul adalah sesuatu yang hadir pertama. Cuman ini sih udah balik lagi ke kita, apakah kita butuh untuk melakukan sesuatu yang seperti itu clickbait ya, ataukah hanya sekedar bikin judul utama di thumbnail yang bagus sehingga bisa menarik perhatian. Kan itu kan metodenya banyak banget, apakah warna, apakah bentuk, apakah ukuran font segala macam itu bisa dipelajari sih. Judul sih menurut saya sih ya Mempengaruhi juga mempengaruhi, sih. artinya lebih judul apa yang bisa membuat judul tersebut engagementnya tinggi. Betul. Orang bisa Betul. Cuman ya kalau saya sih ya jangan clickbait sih. Iya. Banyak cara untuk nggak clickbait tapi orang tetap mau menarik untuk melihat. Nah, kalau teks itu gimana? Kan Teks. ada teks di bawah itu. Teks di tags Ya. Saya belum pernah punya ukurannya Hmm. seberapa, karena mungkin mesti tanya Google ya kayak gitu ya, hubungannya antara teks yang sudah saya tulis dengan soalnya nggak ada, susah pelajarinya. Saya nulis teks ini, dari teks ini berapa yang nyangkut gitu, belum pernah nemu saya nilai ini, jadi belum bisa mengukur. Tapi kalau menurut saya sih, kalau dari orang-orang ini, menurut mereka kalau pada teksnya pas itu yang bisa datang, karena teks adalah apa ya, kail pancing kan, kalau misalnya kalau kita lagi mancing kailnya gitu kan, kalau misalnya pas, makanannya pas, ikannya pas datang gitu. Walaupun ikan tersebut nggak tahu awalnya kita yang nggak kenal pemancingnya gitu. Ya menarik. Oke, silakan Om, langsung yang pertama adalah konsistensi. Ya. Nah, mungkin beberapa udah mungkin secuil ya udah. Jadi konsistensi itu yang pasti untuk membangun konsistensi kita harus enjoy dengan apa yang kita lakukan, baik itu menulis atau membuat video, udah pasti itu harus enjoy dulu, karena kalau nggak enjoy pasti itu jadi handicap untuk bisa konsisten. Konsistensi ini nggak hanya bisa artinya tiap hari ya, artinya bisa kita pengen awal-awal bikin ini seminggu sekali, ya silahkan seminggu sekali. Tapi kalau seminggu sekali dikerjain tiap minggu nggak berhenti, itu udah konsisten banget, luar biasa tuh. Ntar mungkin bisa di frekuensi bisa ditambah seminggu 2 kali dan segala macam ya. Setelah mencoba mengevaluasi sendiri, kira-kira bisa saya lebih gas lagi. Contohnya, dan balik lagi itu sesuatu biasanya konsistensi itu bisa kita mulai dari awal. Kalau pada saat kita ingin membuat satu channel, misalkan kalau di YouTube, ya itu dia
mulai sesuatu yang benar-benar simple gitu ya, tapi kita rasa ini akan berguna gitu, dan sesuatu yang kita tahu pasti kita harus kita tahu, atau minimal kita bisa untuk belajar, atau kita mau untuk belajar tahu tentang hal tersebut, untuk membaca dan mencari literasi yang lainnya. Kita passion juga untuk mengetahui hal tersebut, sehingga kita gampang untuk menyampaikannya kembali ya, menyampaikan kembali. Jadi mungkin aja yang kita sampaikan itu sebenarnya udah ada, nggak perlu harus sesuatu yang benar-benar baru banget gitu. Harus kadang-kadang proses penyampaian kembali itulah yang menjadi kekuatan kita gitu kan. Kadang-kadang bagaimana kita menyampaikan kembali itu jadi senjata, dan itu ya yang malah dicari orang gitu ya, macam-macam. Nah itu dia, dari situlah kalau menurut saya akan menyebabkan nanti konsistensi itu hadir. Dan pertama sih mungkin memang sedikit yang like, sedikit yang view itu menurut saya sih biasa, semua orang akan melalui step tersebut. Dan penting juga pertanyaan kedua yaitu mengenai bagaimana caranya untuk mempromosikan promosikannya. gitu ya. Ya memang benar sih. Kita apalagi bisa, kalau banyak hatersnya tuh gimana? ya bisa kita mulai dari Facebook atau ya grup WhatsApp aja, misalnya dari teman-teman kita, ya nggak masalah sih. Mulai dari situ aja, dari situ. Artinya ini sebuah perjalanan yang buat saya sih nggak bisa instan, beneran. Jadi kita biasanya sih kalau orang bikin channel sama bikin Twitter atau bikin Facebook itu bareng. Jadi sama-sama bareng, sama-sama kecil. Terus yang mana yang bisa berkembang lebih bagus, nah itu akan jadi super untuk yang YouTube ini gitu. Karena kalau YouTube nggak mungkin bisa cepet sih. Biasanya yang paling cepet tuh apa dulu? Facebook atau Twitter atau Instagram. Biasanya kita kejar di situ. Lakukan proses promosinya di hal yang sekiranya akselerasinya lebih cepat. Dari situlah mungkin bisa nambah. Selain juga kayak misalkan dengan teman-teman atau gimana. Tapi yakin kalau itu konten yang berguna, apalagi everlasting ya, hal-hal yang benar-benar secara umum panjang. Beberapa saya juga kadang-kadang lihat ya kayak misalnya salah satu contoh ya, sistem pengukuran bahan bakar itu kan sesuatu yang everlasting gitu kan ya. Mau tahun berapa dibaca pasti oke, bisa dibaca kayak gitu. Suatu oke. Jadi bukan kalau new product bahkan kadang-kadang time-nya sebentar. Pada saat produk keluar baru lagi dia atau warnanya berubah aja udah kelihatan basinya gitu kan. Tapi kalau di sesuatu yang kayak tadi atau ngisi volume dari oli yang nggak boleh lebih, itu kan sesuatu yang everlasting dibaca. Jadi balik lagi nanti pada saat orang banyak menonton atau viewernya banyak, itu akan jadi trigger kita untuk semangat. Jadi itu kayak yang sesuatu yang nggak berdiri sendiri gitu ya. Jadi sesuatu dimulai dari kecil, dibangun dari kecil, digali dari kecil, lama-lama besar, itu semuanya bertumbuhnya itu bareng semuanya. Kalau menurut saya sih itu sesuatu yang sehat, dan itu yang akan langgeng kalau menurut saya, dibanding sesuatu yang instan. Lebih ke perencanaan ya pasti sih, itu lebih dari perencanaan kita mau sebesar apa. Karena saya juga yakin bahwa dengan manajemen yang lebih bagus, kalau misalkan orang lebih banyak, itu pasti kalau misalkan ditangani dengan benar-benar serius dan bagus, itu akan lebih bagus daripada sendirian. Udah pasti itu, defaultnya akan seperti itu. Tinggal bagaimana kita menjalankannya, dan semangat yang hadir di situ tuh yang pasti tim itu harus benar-benar punya satu visi gitu kan. Memang lebih baik sih dilihatnya adalah oke, saya yang ada satu orang yang punya jadi motor, terus habis itu yang memang satunya saya nggak bisa bikin konten, tapi dia bisa bikin ide konten atau skrip kadang-kadang, atau misalkan dia jagonya cuman shoot doang dan editing, dan dia nggak bisa bikin tema konten. Itu bagus, artinya dia fokus di situ. Dan kalau 3 potensi ini digabung luar biasa, pasti luar biasa, pasti luar biasa ya.